Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Putra Wayasmin, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dan psikologi. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena dapat berbincang langsung dengan Ibu Dr. Zubaida Alfia, Nasir Al-Fadhil, selaku Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Universitas Republik Indonesia. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya di sela-sela ini. Tentunya ini merupakan kesempatan bagi saya Ibu bisa belajar langsung dari pengalaman dan catatan Ibu. Melalui acara ini saya mengenai lebih dalam terkait peran dan Ibu. Nah mungkin sebelum masuk ke pertanyaannya, bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Mungkin serta pertanyaan Ibu, program apa saja yang saat ini mungkin menjadi fokus utama dari Direktorat Pembinaan Pengawasan SDMK dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme dari tenaga kesehatan Ibu? Sesuai dengan namanya, tadi kita pembinaan pengawasan. Tentu saja golongan utama terkait pembinaan. Kalau bicara pembinaan itu bicara dari hadir, kemudian kesejahteraan dan pembinaan. Ada beberapa itu yang bisa jalan, koordinasi, komunikasi, dan juga pengawasan. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Jadi memang diarahkan untuk menjaga kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia. Menarik sekali mungkin dari pertanyaan yang tadi tentunya akan jadi kita tahu program strategisnya dan juga selanjutnya mungkin bagaimana sih mekanisme untuk memastikan bahwasanya ada kepatuhan di lapangan dan apakah ada sanksi nyata dan bagaimana pelaksanaannya untuk para tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. Pertumbuhan terhadap Jadi dalam hal pengawasan dan penyelidikan pelaksanaan kebijakan dari yang dikeluarkan oleh SDMK ini, bagaimana memastikan bahwasanya ada kepatuhan di lapangan itu? Sebenarnya kan kalau untuk melihat berapa patuh atau tidak terhadap regulasi ada, tentu saja bukan regulasi kaitan dengan pegawai dan profesi ini. Itu pertama peran fasilitas sebagai peran fasilitas kemudian peran dinas kesehatan dan kota dan profesi dan juga peran dari organisasi profesi di mana mereka bernaung. Jadi itu yang bisa kita kuatkan dan regulasi dan tentu saja advokasi mempermudah mereka dari pasien ke dinas Tadi menyatakan penegakan hukum ini menjadi kunci dari menjaga pelaksanaan sendiri. Mungkin di luar dari aspek kepatuhan mungkin ada perkembangan yang besar dan mungkin menjadi perhatian tentunya bagi distribusi tenaga kesehatan misalnya. Nah, yang kita tahu bersama mungkin pemerataan dari tenaga kesehatan itu menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin kebijakan dari Direktorat ini menangani tantangan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan faktor kesejahteraan tenaga kesehatan ini betah dan juga kualitas pelayanan tetap tinggi. Jadi kalau terkait untuk manusia yang apa itu nggak dibanding informasi. Jadi untuk itu harus kolaborasi semua direktorat dan direktorat juga kesehatan dan juga mungkin berbagai. Jadi program berkomunikasi untuk menggunakan itu rencana yang tepat untuk kebutuhan ya untuk penempatan pasien kemarin sudah kita lihat ya itu akan cepat bagaimana mengajak daerah untuk membuat suatu yang tepat suatu kebutuhan. Kemudian kedua juga program besar seperti penugasan khusus dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adalah salah satu yang mengenai adanya perpres untuk penanganan khusus spesialis ke negara-negara kita diharapkan
Nah, khusus dari pusat, mereka akan menjadi kita, kemudian ada sistem yang tentu saja menarik minat yang belum bekerja di program tersebut. Misalnya Ibu kata memang ada upaya untuk pemerataan sekaligus perannya pada kesejahteraan tenaga kesehatan dan juga penanganan. Nah, mungkin untuk tantangan terbesar sih Bu yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDM ini. Ya, nah itu tadi sebenarnya Kemenkes kan ada regulator pelaksanaan itu kan di lapangan. Nah, selama ini itu kalau saya lihat fungsi dari dinas kesehatan itu dan dalam konsep pengawasan kita bukannya seperti apa ya, mencari kesalahan orang. Jadi udah terjadi kesalahan terus kita tangkap kita hukum seperti itu. Konsep pengawasan itu harusnya bagaimana kita itu outputnya tidak terjadi kesalahan, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan standar dan lain-lain melaksanakan tugas ya untuk tenaga kesehatan. Itu sudah kita perhatikan bagaimana mengajar masa dinas masyarakat tertentu. Salah satunya kita sudah membuat suatu form assessment dari rumah sakit ataupun fasilitas lain maupun dinas untuk melakukan self assessment apakah mereka sudah melakukan pengawasan sesuai standar. Kalau belum, nah kita cari nih sama-sama sebabnya apa dan untuk ditangani bersama untuk bisa dilaksanakan. Jadi memang pasti tantangan-tantangan itu ada, tapi memang tidak fokus pada kesalahan itu, kepada solusi juga yang sebenarnya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, saya ingin menanyakan satu hal yang menurut saya penting gitu, karena sebagai generasi muda juga saya khususnya kami mahasiswa kesehatan masyarakat tentunya ingin bisa berkontribusi lebih dalam komunitas Indonesia. Nah, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami juga kepada masyarakat. Jadi kalau untuk membangun kesehatan, jadi sistem kesehatan kita ya itu tidak bisa satu mengatasi dalam hal ini harus mengatasi ataupun dimensi ataupun masyarakat atau sektor seperti bisa jadi memang kolaborasi bersama. Tapi intinya bahwa sistem kesehatan ini adalah produk penggerak transformasi kesehatan. Transformasi tidak jalan kalau sistem kesehatan tidak kompeten, tidak profesional, tidak berintegritas. Kemudian tentu saja dalam hubungan satu apa hak dari negara kesehatan. Saya itu banyak kenapa memang dari untuk SDM-nya sampai ke regulatornya juga sangat berpengaruh. Karena kami harus mempersiapkan pendidikan baik untuk dunia kesehatan dan bisa berkontribusi lebih gitu ya. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin ada tambahan untuk melengkapi kekurangan dari jawaban sendiri. Apa sudah diceritakan? Baik, terima kasih banyak Ibu. Dengan demikian wawancaranya sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya sudah meluangkan waktunya. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan semoga video ini bisa bermanfaat baik bagi saya maupun bagi Ibu. Terima kasih banyak Ibu.